Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pagi ini meskipun diguyur hujan ya, kita harus tetap semangat belajar. Baiklah, pada pembelajaran IPA kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik ya. Silakan dibuka bukunya ya, buku tema 3 di pembelajaran pertama. Sebelum kita ke rangkaian listrik, kita harus mengetahui besaran listrik ya. Besaran listrik dan simbolnya ada di bawah ini. Yang pertama ada tegangan listrik atau biasa disebut dengan volt, yang dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf V besar. Yang kedua ada arus listrik atau disebut dengan ampere, yang disimbolkan dengan huruf A besar. Yang ketiga ada hambatan atau disebut dengan ohm ya, lambangnya seperti ini ya. Lalu yang keempat ada daya listrik atau disebut dengan watt ya, yang dilambangkan dengan W besar. Dan yang terakhir ada energi listrik atau joule ya, dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf J besar. Jadi besaran listrik itu kalau ada hitungannya kita pakai besaran yang di sini, oke? Selanjutnya ada rangkaian listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Jadi mau alat-alat elektronik, semua alat elektronik itu pasti ada rangkaiannya ya. Contoh elektronik itu ada kipas angin, ada setrika, lampu ya, senter, dan masih banyak lainnya. Pokoknya alat-alat elektronik itu disusun dari sebuah rangkaian listrik. Nah, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, pengantar listrik, dan sumber listrik. Nah, baiklah, di sini ada aliran listrik ya. Jadi muatan listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif melalui suatu penghantar. Nah, aliran muatan listrik disebut arus listrik. Satuannya yaitu ampere ya. Jadi dia akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perbedaan potensial disebut juga dengan tegangan atau volt ya. Semakin tinggi perbedaan potensial, daya listriknya semakin besar. Daya listrik tadi sebutnya dengan watt ya. Nah, komponen listrik itu ada apa aja ya? Nah, yang pertama ada alat listrik. Alat listrik itu contohnya saklar, stop kontak, atau steker, atau fitting lampu ya. Lalu yang kedua ada konduktor. Konduktor ini adalah bahan pengantar listrik seperti kabel ya. Lalu yang ketiga ada sumber listrik. Ya, kalau di gambar ini sumber listriknya itu adalah baterai. Lalu yang terakhir adalah lampu. Nah, lampunya di sini contoh dari lampu di sini hasil dari listriknya ya. Tujuan dari arus listriknya itu adalah lampu. Contohnya kalau misalnya kipas angin kan itu kan pergerakan dari baling-baling. Nah, terus kalau setrikaan itu dia menghasilkan panas dan lain-lainnya. Jadi si lampu ini adalah hasil dari rangkaian listrik tersebut ya. Jadi hasil dari rangkaian listrik itu bisa berupa cahaya atau lampu, bisa berupa pergerakan seperti kipas, bisa perubahan panas atau dingin, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari komponen listrik ya. Yang pertama saklar. Saklar itu berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik sehingga membuat aliran listrik berhenti atau bisa menyala. Seperti kalian kalau mau nyalain lampu itu pakai saklar ya. Saklar itu biasanya kalau mau dinyalain dipencet, mau dimatiin dipencet. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik ya. Pada dasarnya baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Selain baterai masih banyak sumber listrik lainnya ya.
Selanjutnya ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan mengantar listrik yang baik. Dan setiap kabel itu dilapisi oleh karet ya atau bahan plastik itu sebagai isolator agar kita tidak tersetrum ketika kita memegang kabel. Selanjutnya, fungsi dari lampu sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lainnya, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai kebutuhan, seperti yang tadi Ibu sebutkan, seperti baling-baling untuk menjadi kipas, terus ada setrikaan yang bisa menjadi panas, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis rangkaian listrik. Ya, yang pertama ada rangkaian seri. Yang kedua ada rangkaian paralel. Dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Untuk jenis-jenis rangkaian listrik, selengkapnya akan Ibu jelaskan di materi selanjutnya. Untuk saat ini hanya pengenalan saja ya. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan latihan yang ada di buku halaman 4. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.